udah Pak, jalan Pak. Pak, jalan Pak. Video aja, video. Video, Pak. Video, Pak. Terbalik kan itu. Guys, ini di tol Paster, posisi jam 7:30. Ada bis pariwisata, tapi nggak ada penumpangnya. Ini teh panjang sampai masuk ke tol sana, nutup tol. Kita kejebak 1 jam dari tadi gara-gara ada demo nih, demo para bis pariwisata. Nggak tahu demo apaan gitu. Macet banget guys. Coba gila. Bilang aja ya ke Kang Deddy yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di hari Senin 21 Juli 2025, di mana pada kesempatan sore hari ini saya melaporkan sekaligus mengajak Tribunas untuk melihat suasana flyover Muchtar Kusumaatmadja atau Pasupati yang saat ini diblokade ya, jalur dari arah Gasibu menuju Pasteur ini diblokade oleh bus pariwisata peserta aksi unjuk rasa yang baru saja menggelar aksinya di Gedung Sate ya. Nah, di mana jumlah bus pariwisata ini saya belum mengetahui apakah semuanya ini masuk ke flyover Pasupati atau hanya sebagian saja ya, karena belum terpantau. Namun yang pasti mereka membariskan armadanya ini dan berhenti sambil membunyikan klakson teloletnya persis di bawah tiang utama flyover Muchtar Kusumaatmadja atau Pasupati ini. Sehingga dengan diblokadenya ruas jalan flyover dari arah Gasibu ke Pasteur ini, otomatis kendaraan bermotor yang hendak akan melintas tertahan dan tidak bisa melintas seperti terlihat pada live saya sore hari ini, di mana hanya beberapa saja unit motor ya, kendaraan roda 2 yang hanya bisa melintas ke sini, dan itu pun tentu sangat sulit untuk melintas ke sini. Oke, Tribunas, saya akan lihat ke sana suasana dan kondisinya seperti apa. Kita akan lihat. Jadi busnya ini dipalangkan 3 unit berjejer ke belakang sambil membunyikan klakson teloletnya, di mana sebagian penumpangnya yang merupakan peserta aksi unjuk rasa ada di dalam dan sebagian lagi ada di atas unit busnya masing-masing. Oke, kita akan lihat. Jadi flyover ini diblokade tentunya sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM atau Deddy Mulyadi yang melarang study tour bagi sekolah dari Jawa Barat keluar Jawa Barat, yang membuat tentu perekonomian mereka terhambat, sehingga mereka melakukan protes dan mendesak untuk kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut kebijakannya tersebut. Parkirkan ya, kendaraannya diparkirkan di sini. Sehingga kendaraan dari arah Gasibu ya, yang akan ke Pasteur atau ke Cihampelas ini tidak dapat melintas ya ke ruas jalan ini. Sehingga mengakibatkan kemacetan yang signifikan akibat dari aksi mereka memblokade ruas jalan ini sebagai bentuk protes atas pemberlakuan atau kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang
yang melarang study tour untuk sekolah, study tour dari Jawa Barat keluar Jawa Barat. Oke, halo Bu. Ini demo kebijakan ini dari pekerja pariwisata, kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang study tour ke luar Jawa Barat. Bagaimana Bu? Oh, tadi kejebak macetnya di sana? Pulang dari toko, dari Balton. Oh, lumayan tadi. Oh, ada berapa lama Bu? Hah? Berapa lama tadi kejebak macetnya? Ada setengah jam pada ada kan? Oh, oke. Dari Baltos. Ketutup ya Bu ya? Tinggal belok dikit. Tinggal itu. Oke Bu. Oke. Iya, di blokade aja, di blokade berhenti busnya. Dari mana tadi Kang? Tadi kejebaknya di mana? Di Baltos. Oh, pas naik ke sini. Harus nunggu, udah susah kan? Hah? Kurang tahu dah persisnya. Oke, Tribuners. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, demikian yang bisa saya informasikan dari aksi blokade jalan atau flyover Pasupati oleh pekerja wisata yang memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membuat kebijakan larangan study tour bagi sekolah dari Jawa Barat ke luar Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
coy, ngantai coy. Kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya, 45 PK 0303 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita hanya satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Nggak memikirkan dampaknya ya, sehingga aksi ini bisa terjadi ya. Ini sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini udah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerjanya sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel, ya sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE Gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa ya media sosial ya, saya mengatakan ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, gak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang studi tour, gak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan. Ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan.
Nah, maka saya bilang segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya, captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya, sehingga orang tua merasa terbebani, ya solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut, tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini, awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Saya tegaskan di sini ya, travel itu kan penyelenggara kegiatan perjalanan wisata. Kenapa harus menjadi objeknya anak sekolah? Kalau menjadikan objek anak sekolah, berarti melakukan eksploitasi terhadap proses pendidikan di kita, merubah dari pendidikan yang punya karakter menjadi pendidikan yang komersial. Dan kalau menjadi penyelenggara tour travel, objeknya hanya anak sekolah, nggak usah belajar marketing. Itu cukup bertemu dengan kepala sekolah, kasih diskon yang cukup, jadi deh barang. Meskipun kualitas penyelenggaraannya misalnya buruk, dan bisnya mengalami kecelakaan seperti kasus yang terjadi di SMK di Depok di Ciater. Ya kalau piknik saja, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang Nah tuh guys, dengerin, piknik aja, yang nggak boleh itu study tour. Tapi jangan lupa kalau piknik pakainya Jekyll Holidays aja ya. Hatur nuhun Pak Dedi, terima kasih banyak yang sudah berkomitmen tidak akan mencabut larangan study tour hanya untuk membebani wali murid saja itu. Dan selamat jalan untuk saudara-saudaraku yang berdemo. Di depan masih banyak rezeki, bukan hanya dari murid-murid yang mau study tour, banyak dari yang mau jarah, yang mau piknik ke Jogja, ke Bali, ke Subang itu Tangkuban Perahu, terus ke Ciater, banyak saudara-saudara. Rezeki masih banyak. Tidak hanya untuk study tour, ya. Selamat jalan, semoga kalian semua diberkahi, panjang umur, banyak rezeki. Salam sauyunan. Selamat buat warga Kota Bandung memiliki pemimpin yang punya beda. Pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang ada di wilayah Jawa Barat lainnya. Kang Farhan selaku wali Kota Bandung tetap mengizinkan pihak sekolah melakukan kegiatan studi tour. Walaupun dengan catatan, 1. Tidak mengganggu nilai akademik para murid. 2. Meminta pihak sekolah untuk tidak mewajibkan murid dan orang tua murid mengikuti kegiatan study tour tersebut. Kang Farhan tidak belajar dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga tidak mengikuti instruksi dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang melarang keras sekolahan di Jawa Barat. Malah Kang Farhan tetap mengizinkan walaupun dengan catatan. Apakah Kang Farhan bisa menjamin pihak sekolah tidak mewajibkan kepada murid atau orang tua murid soal kegiatan study tour tersebut? Apakah Kang Farhan bisa melihat dan merasakan para orang tua murid mencari uang demi buat bayar study tour tersebut? Coba Kang Farhan berpikir dari sisi psikologi orang tua murid dan muridnya tersebut. Gimana perasaan orang tua ketika anaknya tidak bisa ikut study tour tersebut, sedangkan anak-anak yang lain ikut? Pasti orang tua merelakan, walaupun serba kekurangan akan dibela-belain, entah itu menjual, menggade barang, bahkan nih entah meminjam kepada Bang Emok, Bang Keliling, rentenir agar bisa anaknya ikut.
dalam kegiatan studi tour tersebut. Dan dari psikologi anak tersebut juga pasti terganggu. Bila mana dia tidak ikut studi tour tersebut, dia akan dikucilkan dan bahkan nih bakal dibully oleh teman-temannya sendiri. Dan yang lebih parahnya lagi nih, anak zaman sekarang tuh tidak semua bisa mengerti dan paham kondisi keuangan orang tuanya tersebut. Jadi Kang Farhan berpikirlah ke situ. Jangan berpikir hanya sekedar pendapatan pariwisata Kota Bandung menurun. Kalau Kang Farhan ingin meningkatkan pendapatan pariwisata Kota Bandung meningkat, di satu sisi Kang Farhan juga meningkatkan tingkat kemiskinan warga Kota Bandung. Karena apa? Dengan adanya program kegiatan studi tour tersebut, orang tua yang tidak mampu akan merelakan, akan mengorbankan, meminjam ke sana ke sini untuk supaya anaknya ikut dalam program kegiatan studi tour tersebut. Asal Kang Farhan tahu, pihak sekolah juga kadang murid yang tidak ikut studi tour itu tetap dimintai biaya studi tour, entah itu setengah harga, entah apa. Kang Farhan kan tidak tahu. Jangan hanya berpikir tentang peningkatan pendapatan pariwisata Kota Bandung aja Kang Farhan. Cobalah tengok ke bawah, tengoklah masyarakat kecil yang susah payah. Jangankan untuk biaya studi tour tersebut, untuk makan sehari-hari, untuk ongkos anaknya pergi pulang sekolah aja susah Kang Farhan. Halo Baraya, demo bikin macet ya. Bikin macet, bikin ini gaduh aja, bikin berisik gitu kan. Ini saya akan bahas masalah demo supir pariwisata nih. Meminta dicabut kembali surat larangan study tour gitu kan. Terus apa untungnya sih kalau memang study tour itu diadakan kembali gitu? Apa untungnya buat para supir gitu kan? Kan cuma setahun sekali yang tour. Itu juga belum tentu para supir ini mendapatkan job gitu kan, karena kan bis itu banyak di Jawa Barat gitu kan. Itu yang merasa aneh gitu. Dan saya di sini mendapatkan kejanggalan gitu. Nih, kalau yang demonya para guru mungkin masuk akal, betul gak? Kan panitia study tour itu kan guru yang mengadakan gitu kan, masuk akal kan kalau yang demonya guru. Nah, pikiran saya ini mungkin yang demo mungkin ada dalangnya gitu kan. Ya tapi nggak tahu juga lah. Ini pendapat netizen gimana nih ya. Pokoknya mah inti nama nggak setuju kalau dicabut kembali surat larangan study tour. Karena Bapak Gubernur itu udah tepat banget mengambil keputusan ya, ditiadakan study tour gitu. Pokoknya menurut Anda gimana ini? Ya. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Kemenang. Studi tour mah studi tour we. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Giliran nguruskeun sampah di pasar Kota Bandung, wali Kota Bandung minta tulung ka gubernur, ka Bapak Aing. Tapi giliran urusan rapat di hotel jeung urusan study tour nu aya duitan wali Kota Bandung kumaha Aing. Eta ngaranna wali kota anu teu ngaca diri, ceuk saha ceuk Aing. Nah sababna kitu kusabab si Farhan mah tadina lain ti golongan jalma miskin atawa jalma leutik, manehna mah artis, jadi teu pernah ngarasakeun kumaha hesena ngala duit. Nu dipikir teh kumanehanana mah nu penting duit ngalir, teu mikirkeun perasaan jalma leutik. Beda jeung Kang Deddy Mulyadi anu sok kuluyuran turun ka lapangan. Mantap Pak Farhan lah, study tour approve. Pak Farhan emang keren ya, sangat mengerti
pelaku wisata tapi tidak mengerti keadaan orang tua siswa yang tidak mampu dengan biaya untuk study tour. Pak Farhan bicara, ya, boleh study tour jalan saja asal dengan dikaitkan dengan nilai akademik. Ya, terus bahasa Pak Farhan cenah mah anu mampu bayar anu teu mampu teu kudu bayar. Emang pertanyaan saya, aya Pak study tour anu teu bayar? Di mana Pak? Di sekolah mana Pak study tour anu teu bayar? Zaman ayeuna keukeuh we kadang nge biaya ngabebankeun orang tua. Geus puguh orang tua siswa teh loba nu satuju Pak. Nya ayeuna kebijakan study tour diberhentikan Pak. Ayeuna Bapak mengizinkan, Bapak henteu ningali, henteu memikirkan psikologis orang tua siswa atau siswa yang keterbatasan dengan biaya Pak. Ini mohon Pak, ya, kebijakan Bapak yang satu ini yang berseberangan dengan kebijakan dari provinsi dikaji ulang Pak. Jangan sampai ini tidak ada nilai keadilan Pak. Kalau mau tur mah, kalau mau berwisata mah, orang tua siswa yang mampu silahkan berwisata saya dengan orang tuanya. Udah jelas gitu loh. Sedangkan efek study tour itu bagi pendidikan ada urgensinya enggak sih Pak? Saya mau tanya Pak, study tour itu urgensinya apa sih Pak? Kenapa Bapak sampai bisa mengizinkan gitu loh? Coba Bapak juga pikirkan kota-kota lain Pak yang menyetujui study tour itu diberhentikan dengan alasan orang tua tidak mampu atau belum mampu untuk mengeluarkan biayanya Pak. Segitu saja Pak, atur nuhun. Karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3, bintang 2. Jadi terbatas pada hotel-hotel yang satu terindikasi melakukan banyak PHK. 2, hotel-hotel yang memang selama ini bukan hotel prime ya, hotel yang biasa-biasa wae itu yang kita lakukan. Berikutnya nanti akan ada insentif tambahan untuk semua hotel bintang 3, bintang 2 sampai ke Melati dengan persyaratan, yaitu meniadakan PHK selama mereka terima insentif. Insentifnya belum apa Pak? Lagi saya hitung ulang. Wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya, kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah aktivis Depok. Menyikapi edaran dari Gubernur Jawa Barat Bapak KDM tentang larangan tur ke luar daerah ataupun larangan melakukan permisahan, ini harus dikaji ulang dan diperhatikan. Karena kalau cuma alasannya mereka orang nggak mampu segala macam, bisa langsung ngomong dengan kepala sekolah. Atau kalau memang masalah biaya terkendala, bicara kepada kami juga bisa. Karena kita tidak ingin masa depan pelajar-pelajar terutama di kota Depok ini menjadi generasi kuper, generasi kurang gaul. Ya, 3 tahun masa SMA itu adalah masa-masa yang indah. 3 tahun masa SMP adalah masa-masa yang membangun karakter. 6 tahun masa SD, masa pengen jalan-jalan gak bisa? Apakah mereka akan menjadi generasi kuper, generasi kurang pergaulan? Kalau di orang Depok ditanya Tasikmalaya aja kagak tahu, orang Depok ditanya Sumedang aja kagak tahu. Ini bagaimana? Artinya itu harus dikaji ulang. Kasihan para pihak sekolah ini pengen semua itu kan bisa membangun karakter lewat pengetahuan di luar kotanya. Ya. Dan kedua, menyikapi larangan perpisahan. Berilah inovasi dan improvisasi kepada pihak sekolah. Bagaimana euforia orang-orang yang baru lulus, bagaimana mereka memberikan ucapan terima kasih kepada para kepala sekolah atau guru-guru mereka. Itu wujud daripada mereka adalah yang santun dan sopan berterima kasih kepada guru-guru mereka, pihak sekolah. Untuk itu saya memohon dan mengajak Bapak KDM untuk lebih bijak lagi menyikapi pendidikan. Berilah keleluasaan kepada pihak sekolah. Karena kita ingat, guru dan kepala sekolah itu di sekolah itu tidak hanya 12 jam. Mereka bekerja 24 jam. Oke? Saya rasa itulah pendapatnya. Silakan Pak ini, Pak. Bapak. Jadi gini Pak Gubernur, mohon
kebijakan ditinjau ulang. Karena biar mereka nih anak-anak kita ini bisa punya cerita di masa lalu. Dia sudah berdharma wisata ya istilahnya. Iya, zaman dulunya. Nah, itu ada cerita lah. Jangan begitu dia dewasa tidak punya cerita yang indah-indah. Jadi begitu Bapak Gubernur. Kelak ke depan, Pak, izin. Kelak ke depan, siswa-siswa ini juga punya kenangan manis bersama teman-teman dan dewan guru. Seperti itu, Pak. Karena dulu saat saya kecil pun SD aja saya sudah ada perpisahan. Masa sekarang kita nggak punya kenangan sih anak-anak kita. Yang penting selagi biayanya itu tidak membebani orang tua siswa, menyesuaikan. Izin ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Merdeka, Pak Merdeka. Cabut, 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 cabut. Kita pelaku wisata bukan penjahat. Usaha kita halal. Usaha kita halal. Jangan melarang tanpa solusi. Seharusnya gubernur kalau melarang harus ngasih kita solusi. Jangan sepihak. Kita juga manusia. Kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000, 2.000 sedangkan gubernur untuk menghancurkan kita. Apakah miliaran dari konten? Oh, sekali lagi. Cabut, 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 cabut. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada stadiatur bagi yang mampu dan mau, betul. Izin saudara-saudaraku semuanya dengan penuh rasa hormat. Berdemo, mengeluarkan pendapat, itu hak kalian sebagai warga negara Indonesia. Maaf saudaraku, saya ikut nimbrung. Saya sebagai wali murid tidak setuju diadakannya study tour. Ya, pertama tuh. Kedua, pengalaman saya. Waktu itu anak saya sekolah di SMK sebelum Pak Dedi jadi gubernur ini. Mau ke Jogja, harus ada uang 1.500.000 dengan ongkos, dengan jajan itu ini. Saya dihitung. Saya nggak punya uang. Anak saya nangis. Katanya, Pak, kalau nggak pergi ke Jogja, Neng nggak bakalan dibagi raport, katanya. Saya terkejut. Saya nggak mau anak saya. Namanya orang tua. Nggak mau nanti dia dibully sama temannya nggak dapat raport. Akhirnya saya pinjam sana, pinjam sini. Ambil sana, ambil sini. Kak, di situ. Kalau kamu ada di pihak yang tidak mampu, pasti merasa. Lagi pula, kalian demo itu untuk memperjuangkan siapa? Jangan hanya untuk memperjuangkan orang-orang kaya, pihak sekolah. Perjuangkanlah, lihat ke bawah, saudara-saudara kita banyak yang mengemis, banyak yang kurang makan. Lagi pula kok lucu kamu berorasi. Bilangnya katanya kalau pariwisata dibuka untuk yang mampu dan yang mau. Gimana kalau yang mampu dan yang mau cuma ada 6 orang mau, kamu ngantarin ke Jogja 6 orang mau? Jadi ketawa saya. Wali Kota Bandung Kang Farhan geus beda ya jeung KDM. Di Kota Bandung mah cenah studi tour diizinkeun asal tong dihubungkeun jeung nilai. Nya sararipu ngomongna teh. Studi tour mah studi tour we. Asal tong dihubungkeun jeung nilai. Yang sanggup bayar, yang tidak sanggup nggak usah bayar. Aduh Pak, Bapak temikiran faktor psikologis budak jeung orang tua siswa lamun aya studi tour. Kolot pada karunya atuh ka budak, nu sajen ngilu budak mah nya teu ngilu sorangan. Ai jang ngilu meureun duit eueuh. Nya kudu maksakeun unyak anyuk ka Bang Emok. Cik atuh nepi ka dinya Pak, ulah kena-kena Bapak mah teu ngalaman hirup susah. Beda jeung KDM. Budak teh boga rasa era, boga rasa minder lamun teu ngilu teh. Ayeuna lamun nu ngilu balik studi tour, budak nu teu ngilu engke ngariung di sekolah batur ngobrolkeun studi tour eta budak anu ieu cicing meureun karunya hatena cik atuh rampa Pak. Pamimpin teh lain ukur make aturan, make rasa. Ayeuna nu geus jelas wae cek KDM hitam putih keputusanna tidak boleh.
masih kaneh aya nurak ngakalan pan ngayakeun studi tour alasan perpisahan jadi itu tuh masih tetulus oge cik ngarasakeun atuh Pak ka orang tua siswa anu susah ulah nyaruakeun jeung bapak anu tiba heulana jelema beunghar